Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Taufik Ramli. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas mengganti pertemuan keempat dengan materi struktur data atau Java Collection Framework. Langsung saja ke gambaran umum. Dalam pemrograman Java, iterable dan collection framework menyediakan cara yang konsisten dan efisien untuk menyimpan, mengelola, dan memproses kumpulan data. Konsep ini penting agar pengembang dapat memilih struktur data yang sesuai dengan kebutuhan program. Ada beberapa kelompok materi yang perlu dipahami. Yang pertama itu ada iterable, yang kedua ada collection. Capaian pembelajarannya itu seperti ini. Langsung kita ke materi praktikum struktur kontrol. Bayangkan kamu memiliki lemari penyimpanan di rumah. Ada kotak untuk menyimpan barang tanpa urutan atau set. Ada rak dengan urutan tertentu atau list. Ada antrian titipan barang atau queue. Dan ada daftar pasangan kunci isi laci atau map. Dalam pemrograman Java, semua itu diwakili oleh iterable dan collection framework. Ini akan membuat kode Anda lebih efisien, terstruktur, dan mudah untuk maintenance. Pertama itu ada array. Array adalah sebuah kontainer yang menyimpan sejumlah nilai dari satu jenis tipe data. Panjang array ditetapkan saat array dibuat. Setelah pembuatan, panjangnya tetap. Setiap item dalam array disebut elemen, dan setiap elemen diakses dengan indeks numbering. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya, nomoran dimulai dengan angka 0, elemen ke-9, misalnya akan diakses pada indeks array satu dimensi, itu blok kodenya tuh kira seperti ini, dan array multidimensi, blok kodenya seperti ini. Array index of bounds exception. Array ini terjadi ketika Anda mengakses array pada indeks yang kurang dari 0 ataupun lebih dari batas array tersebut. Hierarki dari collection framework. Itu seperti ini strukturnya. Untuk yang ungu itu ada interface. Itu hanya berisi aturan atau metode yang harus diikuti, tidak berisi kode. Untuk yang biru atau kelas berisi kode yang bisa dipakai. Panah extends itu artinya aku anak dari, panah implement itu artinya aku mengikuti aturan dari. Iterable adalah pintu gerbang. Setiap struktur data yang bisa diulang-ulang harus mengimplementasikan iterable. Collection memperluas atau extend iterable. Semua collection bisa di loop. Collection menambahkan fitur pengelola kumpulan data, menambah, menghapus, menghitung, ukuran, dan lain-lain. Cabang besar dari collection itu ada set. Set seperti npm yang tidak boleh ada duplikat. Hasset paling cepat tapi tidak menjamin urutan. Tingkat hasset menyimpan urutan sesuai input. Sorted set, set yang diurutkan otomatis. Tree set, implementasi nyata dari sorted set menyimpan data secara terurut otomatis. Misalnya angka 1 sampai 9. Seperti ini blok kode dari set. Yang kedua ada list. List seperti rak buku yang bukunya rapi berurutan dan boleh duplikat. Array list berbasis array dinamis, akses cepat via indeks. Linked list terdiri dari rantai node yang saling terhubung, mudah sisip atau hapus di tengah. Vektor mirip array list tapi aman untuk multi-threading. Jarang dipakai di modern. Stack, anak dari vektor aturan LIFO atau last in first out seperti tumpukan piring. Seperti ini blok kode dari list. Terlanjut ke queue. Queue itu seperti antrian kasir. Aturannya itu adalah FIFO atau first in first out. Priority queue, antrian dengan urutan berdasarkan prioritas bukan urutan masuk. Seperti ini blok code dari queue. DQ, double ended queue. Antrian dua ujung bisa menambahkan atau menghapus dari depan atau belakang. Array DQ, implementasi DQ berbasis array cepat dan ringan. Seperti ini blok kodenya. Kesimpulannya, set itu seperti kunci locker. Tidak boleh ada dua kunci yang sama. List itu seperti rak buku berderet. Buku boleh kembar posisi penting. Queue itu seperti antrian tiket bioskop, siapa duluan, siapa dilayani.
DQ itu antrian yang bisa diakses dari pintu depan dan belakang. Hierarki dari map framework seperti ini. Map tidak langsung turun dari collection, dia keluarga tersendiri, tapi tetap bagian dari framework. Map adalah konsep dasar pasangan kunci nilai atau key value. Tidak seperti collection, map tidak mengizinkan kunci ganda. Contohnya itu seperti NPM punya satu mahasiswa. NPM itu adalah key dan mahasiswa itu adalah value-nya. Map menyimpan pasangan kunci nilai. Hash map cepat untuk operasi tambah, hapus dan pencarian tidak urut. Urutan diabaikan. Hash table mirip hash map tapi truth safe, aman dipakai beberapa truth bersamaan. Sudah tua dan jarang dipakai karena lebih berat dari hash map. Linked hash map menyimpan urutan input atau insertion order. Berguna jika ingin kecepatan hash map plus urutan yang konsisten. Sorted map menjamin pasangan kunci nilai disimpan dalam urutan tertentu, misalnya urutan alfabet. Tree map implementasi dari sorted map disimpan urut berdasarkan kunci data selalu terurut. Contoh hash map tuh seperti ini, contoh map ya. Kesimpulan ya, butuh urutan itu kalian bisa memakai linked hash map atau tree map. Butuh kecepatan biasa saja, itu kalian bisa memakai hash map. Butuh data selalu terurut otomatis, itu kalian memakai tree map. Java String. String di Java mewakili kumpulan dari karakter. Semua string dalam program Java seperti ABC diimplementasikan sebagai instance dari kelas string. String di Java tidak dapat diubah setelah dibuat. Karena objek string tidak dapat diubah, objek tersebut dapat diuraikan. Sebagai contoh, string str itu sama dengan ABC, setara dengan karakter data array itu dengan isi ABC. String concatenation, penggabungan dua string dalam sisi Java dapat dilakukan dengan banyak cara. Di antara cara yang paling sering digunakan adalah operator. Itu contohnya itu ada string itu S sama dengan sanchin ditambah pendukular. Metode concat itu string first name sama dengan John, last name-nya itu sama dengan Doe. Lalu di print out first name dot concat last name. Struktur metode. Berikut list metode string pada Java. Metodenya itu ada char add, code point before, code point count, compare to, compare to, ignore, case, concat, contains equal, copy value of, and with equals ignore case, format, get byte, get char, hashcode, index, intern, is empty, join, last index, line, match, offset by code points, region match, replace all, refresh first, split, start with, subsequence, substring to char array, to lowercase, to string, to upper, trim, dan value of. Itu penjelasannya itu ada di tengah ini ya. Kita langsung saja ke JavaString. Untuk JavaString itu blok kodenya seperti ini. Oke, ada string itu first name itu value-nya Nicholas, last name itu Saputra. Di print out nama depan itu sama dengan first name. Nama depan itu mengambil dari value first name dan nama belakang itu mengambil value dari last name. Nah, ini ada string full name, Nicholas, ini spasi Saputra. String upper itu dia akan menjadi huruf kapital semua, string lower itu akan menjadi huruf kecil semua. Untuk panjang full name itu eh, dihitung panjang ya, total dari karakter yang ada.
Untuk potongan itu di menggunakan metode substitute, ambil substring dari indeks 1 dan 5. Jadi mengambil indeks berapa gitu. Oke, ini untuk index of. Jadi itu menggunakan metode index of. Index of mencari posisi awal substring last di full name. Jika ditemukan mengambil indeks posisi, jika tidak hasilnya min 1. Jadi ini adalah boolean. Oke, kira-kira seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.